Bagaimana hari ini? Sudah siap untuk belajarnya? Nih sudah masuk semua belum? Coba ditanyakan lagi ya teman yang belum masuk. Baik, materi hari ini yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. PPT sudah bisa terlihat belum? Baik. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ideas dan logos. Kata ini memiliki arti pemikiran, ilmu, cara pandang, dan cita-cita. Sedangkan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Nah, maksud dari ideologi ini adalah sebuah cara pandang yang membentuk kerangka berpikir kita dalam mewujudkan cita-cita. Pancasila sebagai ideologi negara adalah seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Dan Pancasila sebagai ideologi negara juga bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Nah, di sini ada fungsi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Fungsi yang pertama yaitu ada membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Fungsi yang kedua ada sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Fungsi yang ketiga yaitu ada memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Dan fungsi yang keempat ada menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga ketuhanan negara. Nah, maksud dari fungsi keempat ini yaitu Pancasila menjadi tolak ukur sejauh mana negara kita telah mencapai cita-citanya. Selanjutnya ada fungsi kelima yaitu menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Fungsi yang keenam terakhir yaitu menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Di sini ada tujuan dari Pancasila sebagai ideologi negara. Tujuan yang pertama yaitu menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhannya masing-masing. Tujuan yang kedua yaitu ada menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghormati dan menghargai HAM, hak asasi manusia. Tujuan yang ketiga ada menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Lalu tujuan yang keempat yaitu menciptakan bangsa yang demokrasi. Maksud dari menciptakan bangsa yang demokrasi ini adalah demokrasi mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Lalu tujuan yang terakhir yaitu menciptakan bangsa yang adil baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Di sini ada contoh ideologi Pancasila. Contoh penerapan ideologi Pancasila pada sila pertama adalah memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi, negara tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk satu di antara agama tertentu. Sila kedua, saling menghormati. Sesuai adab ketimuran dan sesuai dengan sila kedua dari Pancasila merupakan contoh ideologi dari sila kedua. Itulah mengapa masyarakat Indonesia wajib untuk saling memiliki rasa hormat antar individu ataupun kelompok. Sila yang ketiga ada contoh ideologi Pancasila yang diambil dari sila ketiga adalah selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan individu. Sila yang keempat, adanya ideologi Pancasila ini menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari suatu masalah yang sedang terjadi. Nah, maksud dari sila keempat ini adalah untuk mendengar dan memutuskan jalan keluar dari suatu masalah sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan.
Selanjutnya ada sila kelima. Contoh ideologi Pancasila yang kelima ini adalah bersikap adil dan memutuskan suatu permasalahan. Nah, baik sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Iya, silakan. Gimana? Ya. Baik. Untuk pertemuan hari ini, Ibu rasa cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih yang sudah join di mata kuliah ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.